Perkenalkan, saya Rizka Kurnia Gunia. Saya Vivi Nitalia. Saya Husnul Fatimah. My name is Tilawati. Dan saya Bayu Saputra. Sebelum membahas stand zikrullah yang dijelaskan oleh Bapak Iskandar Ibrahim PhD, di sini saya akan menjelaskan pengertian daripada zikrullah terlebih dahulu. Zikir berasal dari bahasa Arab yaitu zakara yazkuru zik, yang artinya mengingat atau menyebut. Dalam Islam, zikir adalah menyebut Allah Subhanahu wa taala dalam hati serta melafalkannya dengan lidah. Ada yang menganggap bahwa zikir cukup diucapkan dalam hati karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Namun, ulama berbeda pendapat apakah sebaiknya zikir dilakukan secara sir, mengecilkan suara, ataupun dengan secara jihar, membesarkan suara. Ini masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang membolehkan zikir secara sir, ataupun ada juga yang membolehkan secara jihar. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin disebutkan, sesungguhnya berzikir kepada Allah itu disyariatkan secara sir maupun jar. Nabi telah menggalakkan berzikir dengan kedua cara ini, yakni sir atau jar. Intinya, diperbolehkan berzikir secara sir dan jar. Para ulama telah berbeda pendapat, masing-masing mempunyai dalil dan alasan yang kuat. Tidak boleh mengeklaim pendapat ini benar maupun salah. Boleh sir ataupun jar, karena keduanya memiliki kebaikan dan mempunyai keafdalan masing-masing. Zikrullah dilakukan dengan menyebut nama Allah secara terus-menerus dan memberi perhatian sepenuhnya terhadap Allah. Zikrullah bisa dilakukan dengan duduk, berdiri, berbaring, dan sesuaikan dengan keadaan fisik seseorang. Dengan berzikir, kita senantiasa terus mengingat Allah Subhanahu wa taala yang bisa membuat hati dan pikiran kita menjadi lebih tenang. Zikir juga menjadi salah satu amalan yang sangat disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Next, saya akan melanjutkan materi tentang zikrullah dalam perspektif sains. Zikrullah adalah fenomena vibrasi yang dihasilkan dari gabungan huruf A, L, L, A, H, atau juga disebut dengan Allah yang diucapkan secara bersuara. Menurut perspektif ini, yaitu modal untuk mengaktifkan elemen tubuh untuk kesehatan mental karena zikrullah ini adalah aktivitas bernapas dan bersuara. Zikrullah ini terbukti berhasil mengundang perasaan rileks pada otak. Perasaan tersebut akan terjadi karena perubahan dari gelombang beta ke gelombang alfa. Vibrasi zikrullah ini dapat difungsikan sebagai vibrasi konseling karena terbukti mampu mengubah status pada kesadaran dan gelombang otak. Dalam proses konseling ini, vibrasi zikrullah ini membantu klien untuk menemukan kesadaran dan fokus. Jadi, vibrasi zikrullah ini dapat digunakan dalam proses konseling karena proses untuk kesadaran diri, sadar tujuan, sadar makna, dan sadar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dalam pendekatan sains, zikrullah itu memiliki pengaruh yang besar terhadap otak manusia. Karena otak memerlukan oksigen dalam jumlah yang sangat besar, dan jika manusia mengamalkan zikrullah, maka bisa membuat perubahan pada kualitas napas bagi kesehatan. Maka dari itu, manusia perlu memperbaiki kualitas bernapas melalui zikrullah. Jadi, semakin banyak oksigen yang masuk ke dalam diri, maka akan semakin baik pula pernapasan. Zikrullah merupakan ajaran Islam utama yang mampu menenteramkan jantung zikrullah sendiri dan sebagai terapi emosi pada otak. Dan zikrullah ini juga punya manfaat atau faedah terhadap konseling emosi pada amigdala atau biasa yang disebut bagian dari otak yang bereaksi pada terhadap bahaya dari pendekatan sains. Amigdala berperan penting dalam merespon berbagai stimulus yang datang dari luar atau dalam manusia. Nah, dalam perspektif neuroscience, getaran zikrullah ini bisa mengirimkan gelombang kepada amigdala dengan sistem limbik. Zikrullah dihasilkan dari getaran udara pada pita suara yang disebabkan oleh tenaga. Rongga mulut juga berfungsi sebagai resonator, yaitu merupakan ruang udara yang berfungsi untuk memperkuat suara.
Gelombang zikrullah yang masuk ke telinga diubah menjadi isyarat listrik pada kokel. Kemudian, melalui auditori diteruskan ke pusat pendengaran otak. Gendang telinga bergetar karena getaran bunyi yang masuk telinga merupakan salah satu peristiwa resonansi. Proses ini dimulai pada tahap organ reseptor pendengaran dengan pengolahan kode berefek di otak.